Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa ahlil athhar wa ashabil ahyar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik jamaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan kita senantiasa dibesarkan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi subuh Jumat ini saya dapat dan kita semua dapat berkumpul bersama-sama di Masjid Al-Ikhlas dalam rangka mendirikan salat subuh. Alhamdulillah sudah kita dirikan, mudah-mudahan salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siam kita pada hari ini ada juga mudah-mudahan begitu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan amal baik atau amal soleh kita. Yang ketiga juga kita setelah sholat subuh ada kuliah subuh, i'tikaf di masjid. Mudah-mudahan ini pun juz'un minal ibadah, bagian daripada ibadah, termasuk amal soleh kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan segenap pengikut-pengikutnya, termasuk kita umat Rasulullah SAW, yang mudah-mudahan Allah pada hari kiamat nanti menolong kita dan memberikan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita lanjut kajian kita pada subuh ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi yang saya ingin sampaikan dalam kuliah subuh ini adalah al-adab ma'an nafsi. Artinya etika terhadap diri kita sendiri. Gitu ya. Kita sebagai muslim, sebagai muslimah meyakini bahwa kebahagiaan yang ingin kita raih di dunia, kebahagiaan yang ingin kita raih di akhirat, itu sangat ditentukan oleh sejauh mana pembinaan terhadap diri kita, sejauh mana bagaimana perbaikan diri kita, bagaimana pensucian diri kita. Jadi kalau kita ingin bahagia, maka tentunya kita harus memanage jiwa kita, harus memanage hati kita, sehingga hati kita menjadi qalbun salim atau hati yang bersih. Jiwa kita menjadi jiwa mutmainnah, jiwa yang tenang ketika kita berhadapan atau ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti kita bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian demikian juga kita juga meyakini bahwa kecelakaan, kehancuran manusia sangat ditentukan oleh sejauh mana kerusakan dirinya, kekotoran dirinya, kejahatan dan kejeliman dirinya. Nah ini, tentunya hal ini berdasarkan dalil-dalil Al-Quranul Karim. Di antara salah satu ayat yang menyebutkan agar kita bahagia dunia akhirat dengan cara membersihkan diri kita, sehingga kita tidak dimasukkan ke dalam neraka karena perbuatan dosa dan maksiat. Maka di dalam surat Asy-Syams ya,
ayat 9 dan 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, ini pertama. Qad aflaha, ini qad, kalimat qad litahqiq menurut para ulama. Qad masuk kepada fi'il madi itu litahqiq, pasti akan terjadi. Makanya artinya wallahu alam, qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Ini yang berbicara bukan Rasulullah, tapi Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya, yang membersihkan hatinya. Nah, ini. Jadi membersihkan diri kita, adab etika kita terhadap diri kita, disucikan diri kita dari apa? Minal kufri wal maksiat, dari perbuatan-perbuatan kufur dan perbuatan dosa atau maksiat. Wa aslahuha, dan kita memperbaikannya bi'amali minas solihat, melakukannya dengan diperbaiki diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang amal soleh. Yang amal soleh menurut para ulama syaratnya adalah 3. Salat kita tadi bisa dikatakan amal soleh dengan syarat yang pertama, imanan billahi, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, muwafiqun lisyariah, cocok sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Al-Hadis. Kemudian yang ketiga, al-ikhlasulillah, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini termasuk amal soleh. Jadi qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung siapa saja, ini lijinsi, semua manusia akan beruntung yang mensucikan dirinya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang kedua, ayat 10-nya, wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya celakalah, nislalah, hancurlah, binasalah orang-orang yang mengotori dirinya. Mengotori jiwa kita dengan apa? Dengan perbuatan dosa, dengan kekafiran, dengan kemunafikan, dengan kezoliman. Itu termasuk mengotori diri kita. Nah, jadi di sini adalah kita harus senantiasa, tentunya terutama di bulan suci Ramadan, termasuk salah satu yang bisa mensucikan kita, membersihkan kita adalah puasa di bulan Ramadan. Ya, 1 bulan ini bisa membersihkan jiwa kita. Di dalam sebuah hadis secara umum Rasulullah pernah bersabda, likulli syai'in zakatun wa zakatus siyam wa zakatul badan as-siyam. Semua perkara, semua sesuatu kalau sudah wajib nisab, sudah nisab, wajib dijakatan. Zakat badan kita supaya bersih adalah dengan puasa. Jadi wa zakatul badan as-saum. Ya, jadi zakat kita, badan kita dikeluarkan zakatnya badan kita dengan melalui puasa. Kemudian ditambah lagi dengan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ini udah sering kita dengar ya oleh guru-guru kita, dan kita sudah hafal hadisnya karena tiap tahun pasti ini dikeluarkan hadis ini. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan keyakinan full, dengan keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada syirik, riya, tidak ada, pokoknya karena Allah Subhanahu wa taala, imanan billah, wahtisaban, dan hanya ingin mendapatkan pahala dari Allah, hanya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka dosa-dosa yang terdahulu, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian di dalam ayat yang lain disebutkan surat Al-A'la, yang ini sudah hafal juga ya, Al-A'la sudah hafal ya. Ayat 14 dan 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man tazakka, gitu.
Ini juga sama tadi. Kalau tadi zakkaha, kalau sekarang qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, jiwanya, hatinya dibersihkan. Kemudian dengan cara apa membersihkannya? Qad aflaha man tazakka wa zakaros ma rabbihi fasalla. Nah, ini cara membersihkan gitu. Dan dia banyak menyebut Allah. Banyak berzikir kepada Allah, kemudian fasalla, maka dia sholat. Ini luar biasa, Pak. Salah satu kehebatan maziyah atau ekselensi bulan suci Ramadan adanya sholat taraweh tadi disebutkan. Di bulan yang lain tidak ada apa sholat taraweh. Yang ada hanya di bulan Ramadan. Sehingga secara umum Rasulullah pernah bersabda ketika Rasulullah sampai di Madinah, Pak, yang disampaikan oleh Rasulullah, yang disampaikan bukan masalah politik, bukan masalah ekonomi, bukan masalah membangun masjid, tapi yang pertama kali disampaikan oleh Rasulullah ketika sampai di Madinah, di Masjid Quba adalah, kata Rasulullah, wasallu bil lail wan nasu niyamun. Ini secara umum, salatlah kalian di malam hari sementara orang-orang tidur. Karena tarawih di zaman Rasulullah bukan habis Isya, tetapi adalah jam 12 ke atas. Yang habis Isya itu adalah di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan 20 rakaat. Termasuk ahli Mekah sampai hari ini sholat tarawih ba'da Isya 20 rakaat. Nah, jadi dalam hadis ini dikatakan, kata Rasulullah, sallu bil lail. Sholatlah kalian di malam hari, jadi maksud sholat-sholat sunnah. Bagaimana tadkhulul jannata bisalamin. Begitu kata Allah. Kata Rasulullah, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Masuk surga bi ghairi hisabin, tanpa ditanya, langsung dimasukkan ke surga oleh Allah. Nah, ini luar biasa. Di bulan Ramadan ada qiyamul Ramadan, ada salat tarawih, terserahlah mau 10, mau 11 atau 8 rakaat tarawihnya atau 20 rakaat, kemudian witirnya, silahkan, yang penting salat tarawih. Supaya kita tadkhulul jannata bisalamin. Kenapa? Karena salat tarawih ini bisa membersihkan jiwa kita. Ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada perbedaan atau al-farqu bainal mu'min wal kafir. Perbedaan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Kalau orang-orang yang kafir disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 40 sampai 42. Begitu juga orang-orang yang beriman disebutkan juga dalam surat tersebut. Di antaranya auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang mengotori dirinya. Orang-orang yang suka mengotori dirinya jolim. Ya, jolim ya. Mungkin kafir, fasik, munafik. Ya, dengan hablum minallahnya kurang bagus, enggak bagus, bahkan kafir mah enggak bagus ya. Kemudian hablum minannasa juga enggak bagus. Semuanya jelek semuanya. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina kazzabu biayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ya, orang-orang kafir tidak percaya dengan Al-Qur'an ya, yang disampaikan oleh Rasulullah. Wastakbaru anha, kemudian dia menyombongkan dirinya, sombong dengan Al-Qur'an. La tufatahu lahum abwabus sama, sekali-kali tidak akan dibuka untuk mereka pintu-pintu langit. Karena pintu-pintu langit itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktu tahu abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Tapi untuk orang-orang kafir ditutup pintu langit itu, tidak dibuka. Yang maksud rahmat Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang jolim, kepada orang-orang jahat, kecuali dia bertobat. Wala yadkhuluna jannata hatta yalajal jamal, dan bahkan dia tidak akan masuk surga. Sehingga Allah mengumpamakan hatta yalajal jamal fi samil hiyat. Apakah kira-kira unta, Pak, Ibu, unta bisa masuk tak ke lubang jarum? Unta bisa masuk nggak ke lubang jarum? Nggak mungkin. Ya. Begitu juga orang-orang yang durhaka, orang-orang yang kotor jiwanya tidak akan masuk ke surga. Begitu. Seperti adalah unta tidak mungkin masuk ke lubang jarum. Saking tidak akan masuknya. Kecuali tadi beriman, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan demikian?
Wa kadzalika najzil mujrimin, demikianlah itu adalah pembalasan dari kami bagi orang-orang yang durhaka, yang mengotori jiwanya. Tapi bagi orang-orang yang beriman, jelas. Innallazina amanu di dalam surat Al-Bayyinah ya, yang sudah kita ya. Innallazina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, salat, puasa, silaturahim, berjuang di jalan Allah ya. Mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jadi makhluk yang paling hebat, makhluk yang mumtaz, makhluk yang imtiaz, makhluk yang istimewa adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di surga. Dengan iman dan amal soleh, dengan iman dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kita semua, oleh umat Islam. Radhiyallahu anhum wa radu'an, bahkan Allah ridho. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka yang beriman. Yang diridhoi oleh Allah adalah orang yang melakukan amal soleh gitu, yang membersihkan jiwanya. Waradu'an, dan kita pun nanti ridho, senang, karena Allah telah memberikan karomah, memberikan kenikmatan kepada kita, kesenangan di akhirat. Zalika liman khasyya rabbah, yang demikian itu bagi orang-orang yang takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah pernah juga bersabda, di dalam hadis muttafaqun alaih ya. Muttafaqun alaih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada yang mengatakan Imam Bukhari saja yang meriwayatkan. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap umatku akan masuk surga. Wah, itu jadi informasinya. Jadi ikhbar ini dari Rasulullah. Setiap umatku akan masuk surga. Illa man aba, kemudian istisna, kecuali orang yang tidak mau. Jadi kemudian para sahabat kaget atau dia merasa heran. Qila ya Rasulullah wa may ya'ba? Ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Apakah ada orang yang tidak mau masuk surga? Kemudian Rasulullah bersabda, man ata'ani dakhala jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, berarti dia membersihkan jiwanya dengan melaksanakan perintah-perintahku, dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga hatinya, jiwanya bersih, sesungguhnya dia mau masuk surga. Jadi orang yang mau masuk surga itu adalah orang yang sholat, membersihkan dirinya, tazkiyatun nafas, puasa, gitu, sedekah, ya gitu, dan amal-amal yang lain. Kemudian waman asani faqad aba, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maksiat kepadaku, tidak melaksanakan perintahku, tidak mencontoh perilakuku, mengotori jiwanya, sesungguhnya orang itu tidak mau masuk surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini manusia ini bermacam-macam. Di dalam hadis yang lain disebutkan, riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, kullun nas yagdu paba'iun nafsahu pamu'tikuha aw mibuha. Setiap manusia beramal. Dia beramal, orang kafir pun beramal. Orang muslim beramal, non muslim beramal. Paba'iun nafsahu, kemudian dia mengorbankan jiwanya. Tetapi beramalnya mengorbankan jiwanya untuk siapa? Kemana dia? Ada pamu itu kuha, untuk membebaskannya, membebaskan dirinya dari kejahatan, menjauhkan dirinya dari kejahatan. Nah ini termasuk apa? Sholat itu membebaskan diri kita dari kejahatan. Orang yang sholat bukan orang yang jahat, orang yang baik. Omi bukuha, atau dia menghancurkan dirinya, menghancurkan dirinya dengan apa? Dengan perbuatan doi, jolim, maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jadi mari sama-sama sekali lagi bahwa kita perbaiki diri kita, al adab ma'an nafsi,
hargai diri kita. Ada etika kepada diri kita, berarti kita memanage diri kita, berarti memperbaiki diri kita, sehingga jiwa kita menjadi jiwa yang bersih, jiwa yang salim, jiwa yang kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita datang bangkit dari kubur, kemudian kita menghadap Allah pada alam mahsyar, mereka semuanya tidak ada yang selamat, tidak ada yang diterima oleh Allah, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih, hati yang salim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut lagi, kita sebagai muslim, sebagai muslimah, kita yakin ya, sesuatu yang bisa membersihkan diri kita, yang bisa mensucikan hati kita adalah saya sampaikan tadi, imanan billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal-amal soleh. Seperti hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 8 ayat 2, 3 dan 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini orang yang beriman. Innamal mu'minuna allazina, sesungguhnya orang-orang yang beriman, allazina iza dzukirallah, apabila disebut nama Allah, ketika mendengar azan, ketika dia mengucapkan subhanallah, pokoknya mendengar kalimat-kalimat Allah, kalimat-kalimat jalalah Allah, nama-nama Allah yang mulia, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, Pak. Ya, kalau kita belum bergetar, Pak. Saya nggak bisa bergetar. Bahkan ketika mendengarkan azan Mang Toha, ya ngobrol kita. Bahkan di masjid. Ya auzubillah, jangan sampai, Pak. Kata Rasulullah, ikutilah apa yang dikatakan oleh muazin. Ketika muazin mengucapkan Allahu Akbar, kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, gitu. La haula wala quwata. Gitu. Kalau kita enggak bergetar. Kenapa enggak bergetar? Karena belum diasah iman kita. Mesti kita mengaji dan mengkaji, diasah supaya menggetar hati kita. Di sini wajilat qulubuhum. Kemudian wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, dibacakan Al-Qur'an, atau kita yang membaca atau mereka yang membaca, kita dengarkan, zadatuhum imana, bertambah iman kita. Kita belum bertambah juga kadang-kadang. Ya, masih ngobrol juga ketika mendengar ayat-ayat Allah. Itu pertanda bahwa iman kita memang belum tambah. Gitu ya. Jadi kalau orang yang beriman ketika mendengarkan Al-Qur'an, maka dia bertambah. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebutkan, wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu luar biasa ya. Jadi wa iza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u, dengarkan tuh Al-Quran, fastami'u lahu, dengarkan Al-Quran, wa ansitu, perhatikan, dihayati, direnungkan. Tujuannya apa? La'allakum turhamun, kata Allah, supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan rahmat kepada saya, berikan ya Allah rahmat kepada sampai 1.000.000 kali. Tapi ketika dibacakan Al-Quran kita tidak pernah memperhatikan dan mendengarkan, saya yakin itu tidak akan diberikan rahmat oleh Allah. Karena kata Allah, kamu ketika ayat-ayatku dibacakan, kamu tidak memperhatikan. Kamu cuek. Seakan-akan kamu orang yang tuli, padahal kamu tidak tuli. Begitu. Nah ini ya. Para jamaah yang jadi, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya bertawakal kepada Allah. Orang Islam itu begitu. Itu ciri-ciri orang yang beriman. Jadi wajilat qulubuhum, ketika disebut nama Allah, hati kita bergetar. Kemudian ketika dibacakan Al-Quran, maka iman kita bertambah dan kita hanya bertawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Atau dengan kalimat yang lain, la haula wala quwata
illa billahil aliyyil azim. Tidak ada tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini jadi kemudian itu beriman. Amal solehnya apa? Jadi supaya hati kita bersih tadi, iman kepada Allah ya, dengan sebaik-baiknya, tidak pernah mempersekutukan Allah. Amal solehnya apa? Ayat berikutnya, allazina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Begitu. Jadi mengintakan harta kita. Mendirikan sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Apalagi tadi sekali lagi di bulan Ramadan ini kita jangan sampai ketinggalan sholat tarawih. Jangan sampai kita lupa atau tidak melaksanakan sholat tarawih walaupun hukumnya sunnah. Walaupun tarawih itu boleh berjamaah, boleh sendiri, boleh di masjid, boleh di rumah. Yang penting sholat lah. Jangan sampai tidak sholat tarawih. Nah, ini termasuk adalah amal soleh yang bisa membersihkan jiwa kita. Jadi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Tadi di masjid kita nanti ada santunan anak yatim, fakir miskin, orang-orang jompo. Itu supaya hati kita bersih. Hati kita bersih. Bahkan di dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, sodakoh itu atau hasinu amwalakum bizakah, begitu bahasanya. Bentengi, pelihara harta-hartamu dengan mengeluarkan zakat. Jadi kalau kita punya harta, dikeluarkan zakatnya, dipelihara oleh Allah. Tidak usah digembok lah, Allah yang menggembok, para malaikat yang memelihara dan menjaga harta kita, karena harta itu sudah dikeluarkan zakat. Itu jaminan dari Allah, jaminan dari Rasulullah. Wadawu mardokum bis sadaqah. Sembuhkanlah penyakit-penyakit kamu dengan sedekah. Gitu ya Pak ya. Jadi dengan sedekah masuk ke masjid, bawa duit, ya, masukin koropak itu supaya kita sembuh. Ya, penyakit kolesterol, asam urat, hipertensi. Pak Lukman, saya sedekah tapi nggak sembuh-sembuh penyakit asam uratnya. Ibu berapa sedekahnya? Sebetulnya ibu itu mampu sedekah 50.000, tapi ibu sedekah cuma 5.000. Wah, ini generik namanya obatnya yang begini mah. Ya, kurang itu mestinya 50.000 gitu, mampunya 50.000. Jadi kita tidak boleh munafik Pak Ibu. Mampu 50.000. Kalau 5.000 generik obatnya, gitu. Yang paten obatnya gitu. Nah ini dengan sedekah. Nah ini termasuk amal soleh yang bisa membersihkan hati kita. Makanya Allah berikutnya di ayat 5-nya, ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itu mukmin yang benar, mukmin yang asli, original, bukan imitasi. Mukminnya mukmin yang benar, hak. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Bahkan kata Allah, lahum darajatun, bagi mereka ada derajat, ketinggian-ketinggian, kemuliaan-kemuliaan. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wa maghfiratun, dan ampunan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena bersih hatinya dengan sedekah, dengan salat, dengan amal soleh. Wa rizqun karim, rizki yang benar, yang baik. Para mufassir menafsirkan adalah surga yang penuh dengan berbagai kenikmatan. Nah, ini orang-orang yang, jadi kita kalau kita ingin seperti itu, perkokoh keimanan kita, kemudian tadi dengan bersedekah gitu kan. Maka dikatakan oleh Allah itulah iman yang benar, sehingga mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lain lagi dengan orang-orang yang jahat. Bagaimana kalau orang-orang yang jahat? Juga disebutkan. Jadi Bapak, Ibu, kejahatan yang dilakukan oleh siapapun, ya mohon maaf, oleh siapapun, maka akan mengotori jiwanya, mengotori hatinya. Nanti ada nuktoh, titik-titik hitam dalam hati. Ketika dia menjolimi, hatinya hitam, kecuali dia bertobat. Ketika dia meninggalkan sholat, hatinya hitam, kecuali dia bertobat. Ketika dia meninggalkan Al-Quran, tidak pernah baca Al-Quran, boleh jadi hatinya hitam. Orang kaya tapi pelit, hitam hatinya. Di dalam surat yang udah hafal juga bapak-bapaknya, Ustaz Fajri, di dalam surat Al-Mutaffifin ya, ayat 14. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kallabal. Nah, ini bacanya begitu, Pak. Ustaz Fajri lebih tahu. Ada saktah di sini. Berhenti sejenak tapi tidak bernapas. Kallabal
Rona ala qulubihim ma kanu yaksibun gitu. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan, apa yang selalu mereka kerjakan, itu adalah menutupi hati mereka. Semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang jahat, yang mencuri, yang korupsi, yang membunuh, yang zina, yang menjolimi orang lain, menjolimi dirinya, itu menutupi hatinya sehingga hatinya menjadi kelam, susah untuk masuk hidayahnya. Itu nutup. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Hati kita, Pak, berkarat. Hati kita, Ibu, berkarat sebagaimana besi berkarat. Kama yasda'ul hadid, sebagaimana besi berkarat. Ini kalau besi kita berkarat, wah, kalau besi berkarat rongsokan yang ada ya, nggak laku di kilo. Hati berkarat yang dimaksud adalah kotor hatinya karena perbuatan dosa dan maksiat, sudah tertutup, rona, tertutup hatinya dengan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian para sahabat kan enggak malu-malu. Wa ma jalauha ya Rasulullah. Bagaimana caranya agar hati kami tidak kotor? Rasulullah bersabda, tilawatul Quran wa zikrul maut. Perbanyak membaca Al-Quran. Nah, perbanyak membaca Al-Quran dan banyak-banyak ingat akan mati. Ternyata Pak, membaca Al-Quran tadi, mendengarkan Al-Quran bisa membersihkan hati kita. Karena Al-Quran syifa'ul linnas, syifa'ul hudal linnas, syifa'ul linnas, obat untuk manusia, petunjuk untuk manusia. Sehingga hati kita bersih dengan membaca Al-Quran, dengan mendengarkan Al-Quran, dengan menghafal Al-Quran pada hari Selasa. Itu hati, tujuannya supaya hati kita bersih sebetulnya. Hanya itu aja. Karena kalau hati sudah bersih, maka masuk surga. Tapi kalau hatinya kotor, jauh dari Al-Quran, nauzubillah, wa zikrul maut, dan ingat akan kematian. Ingat mati itu merupakan rem yang pakem. Ketika seseorang mau melakukan perbuatan jahat dan maksiat, karena dia ingat bahwa saya akan mati, maka dia tidak jadi melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, hadis riwayat Imam An-Nasai dan Tirmizi, bahwa hadis ini sahih menurut Imam Tirmizi, innal mu'mina iza aznaba zamban kana nuktatun sauda fi qalbihi. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya jika seseorang mukmin mengerjakan dosa, maka ada noda hitam di hatinya. Hitam tuh ya, ketika berbuat dosa dan maksiat, hitam. Cuman mungkin ada yang gede, ada yang gede titiknya, ada yang kecil, tergantung, ada yang tebal, ada yang tipis, tergantung dosanya. Kalau dosanya besar, ya titiknya gede, nauzubillah, atau tebal. Kalau kecil, ya kecil juga gitu. Jika ia bertaubat, ya fa in taba wa naza'a wastaghfara sukila qalbu. Kalau dia bertobat setelah berdosa, kemudian dia banyak-banyak beristighfar kepada Allah, astagfirullah, sukila qalbu, maka hatinya kembali bersih. Gitu ya. Jadi salah satu untuk membersihkan jiwa kita, hati kita adalah dengan taubat kepada Allah. Taubat, astagfirullahalazim, minimal membaca istighfar supaya hati kita bersih. Wa in zada, kalau terus berbuat dosa, tidak pernah istighfar, tidak pernah taubat, zadat, tambah nuktohnya, titik-titiknya, hatta tuglika qalbahu, semua hatinya tertutup sehingga dia mendengarkan nasihat, masuk dari kuping kanan, keluar dari kuping kiri, tidak ada asarnya, tidak ada bekasnya. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin kalau bisa saya jawab. Ya, kalau nggak bisa Ustaz Fajri juga sini, ya, gitu. Ya, ini aja. Sementara mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, sehingga ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tersenyum, Allah menghargai, Allah menghormati kita. Bahkan kata Allah,
Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sekarang silahkan Anda masuk ke dalam surga. Fadkhuli fi ibadi, masuklah bersama hamba-hambaku yang soleh, yang hatinya bersih, karena Anda pun sudah bersih hatinya dengan berbagai amal soleh dan keimanan yang kuat. Kemudian wadkhuli jannati, dan silakan masuk ke dalam surga. Luar biasa.